warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM B1A1211143. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik dan hidayah jualah sehingga masih diberi kesehatan guna melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan saat ini. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter 2 yang diberikan oleh Ibu Ernawati selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Adapun materi pada slide pertama yaitu perbedaan suku bunga. Menurut teori, suku bunga domestik akan sama dengan suku bunga dunia. Hal ini dikarenakan adanya aliran modal yang akan terjadi untuk menyeimbangkan perbedaan suku bunga. Jika suku bunga domestik lebih tinggi dari suku bunga dunia, maka akan terjadi aliran modal masuk ke dalam negeri atau capital inflow. Aliran modal ini akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang domestik meningkat, sehingga nilai tukar mata uang domestik akan menguat. Kenaikan nilai tukar mata uang domestik akan membuat barang-barang impor menjadi lebih murah, sehingga akan mengurangi inflasi. Dengan demikian, inflasi yang rendah akan mendorong bank sentral untuk menurunkan suku bunga. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa tingkat pengembalian yang lebih tinggi akan menarik dana dari seluruh dunia sehingga mendorong tingkat suku bunga Amerika Serikat kembali turun. Dan jika tingkat suku bunga berada di bawah tingkat suku bunga dunia, maka penduduk dalam negeri akan meminjamkan uang mereka ke luar negeri untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga mendorong kembali tingkat suku bunga dalam negeri. Pada akhirnya tingkat suku bunga dalam negeri akan sama dengan tingkat suku bunga dunia. Tetapi pada faktanya bahwa suku bunga domestik berbeda dengan suku bunga dunia. Adapun materi pada slide kedua yaitu risiko negara dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Jika kita melihat dalam logikanya bahwa suku bunga domestik sama dengan suku bunga dunia, tetapi dalam logika ini tidak selalu berlaku. Ada dua alasan mengapa suku bunga berbeda antar negara. Yang pertama yaitu risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau membuat pinjaman kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat atau asing lainnya, mereka cukup yakin bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali beserta bunganya. Sebaliknya, di beberapa negara yang sedang berkembang terdapat ketakutan yang masuk akal bahwa gejolak politik dapat mengakibatkan gagal bayar pinjaman. Peminjam di negara-negara tersebut seringkali harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk memberikan kompensasi kepada pemberi pinjaman atas risiko ini. Yang kedua yaitu ekspektasi terhadap nilai tukar. Kita misalkan masyarakat memperkirakan nilai tukar rupiah akan turun dibanding dengan nilai dolar Amerika Serikat. Kemudian pinjaman yang diberikan dalam rupiah akan dilunasi dalam mata uang yang nilainya lebih rendah dibandingkan pinjaman yang diberikan dalam dolar. Untuk mengkompensasi perkiraan jatuhnya mata uang rupiah, suku bunga rupiah akan lebih tinggi dibanding suku bunga di Amerika Serikat. Hubungan antara risiko negara dan ekspektasi nilai terhadap tukar yaitu risiko negara seringkali saling terkait. Jika risiko suatu negara tinggi, maka investor akan cenderung menghindari investasi di negara tersebut. Hal ini akan menyebabkan nilai mata uang di negara tersebut akan turun. Sebaliknya, jika ekspektasi terhadap nilai tukar suatu negara tinggi, maka investor akan cenderung berinvestasi di negara tersebut. Hal ini menyebabkan nilai mata uang di negara tersebut akan mengalami peningkatan. Dalam kenyataannya, suku bunga suatu negara seringkali dipengaruhi oleh kombinasi dari risiko negara dan ekspektasi nilai tukar.
Misalkan pemerintah Indonesia memiliki risiko negara yang tinggi dan ekspektasi nilai tukar rupiah yang rendah. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu menaikkan suku bunga untuk menarik investor. Namun, jika pemerintah Indonesia menaikkan suku bunga terlalu tinggi, maka hal ini dapat menyebabkan depresiasi nilai rupiah. Maka hal ini dikarenakan investor akan memperkirakan bahwa inflasi Indonesia akan naik, sehingga mereka akan meminta suku bunga yang lebih tinggi untuk meminjamkan uangnya kepada pemerintah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu untuk mempertimbangkan secara hati-hati risiko negara dan ekspektasi nilai tukar saat menetapkan suku bunga. Adapun materi pada slide ketiga yaitu diferensial dalam model Mandel-Fleming. Model Mandel-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka kecil yang suku bunganya ditentukan oleh suku bunga dunia ditambah premi risiko. Premi risiko mencerminkan risiko politik dan ekonomi dalam memberikan pinjaman ke suatu negara. Premi risiko diasumsikan eksogen atau ditentukan di luar model. Persamaan IS menunjukkan keseimbangan pasar barang di mana pendapatan nasional atau Y ditentukan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Investasi diasumsikan tergantung pada suku bunga dunia ditambah premi risiko. Persamaan LM menunjukkan keseimbangan pasar uang, di mana permintaan uang bergantung pada suku bunga dan pendapatan. Kedua persamaan ini menentukan pendapatan dan nilai tukar yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang untuk setiap kebijakan fiskal, moneter, harga, dan premi risiko. Perubahan premi risiko akan mempengaruhi suku bunga domestik, investasi, dan keseimbangan SLM. Ini menunjukkan peran penting premi risiko dalam transmisi kebijakan moneter terbuka. Adapun materi pada slide keempat yaitu jika sekarang terjadi gejala politik menyebabkan premi risiko suatu negara meningkat, dampak paling langsung adalah kenaikan suku bunga dalam negeri. Suku bunga yang lebih tinggi mempunyai dua dampak. Yang pertama, kurva ES bergeser ke kiri karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi. Sedangkan LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan uang. Dan hal ini memungkinkan pendapatan yang lebih tinggi untuk jumlah uang beredar tertentu. Kedua pergeseran ini menyebabkan pendapatan meningkat sehingga menaikkan nilai tukar keseimbangan di pasar dunia. Implikasi penting ekspektasi terhadap nilai tukar sebagian dapat terpenuhi dengan sendirinya. Misalnya, masyarakat mulai percaya bahwa rupiah tidak akan berharga di masa depan. Investor akan menempatkan premi risiko yang lebih besar pada aset rupiah. Ekspektasi ini akan menaikkan suku bunga Indonesia dan menurunkan nilai rupiah. Oleh karena itu, ekspektasi bahwa suatu mata uang akan kehilangan nilainya di masa depan menyebabkan mata uang tersebut kehilangan nilainya saat ini. Pada slide kelima dijelaskan bahwa peningkatan premi risiko dan dampak terhadap suku bunga. Peningkatan premi risiko yang terkait dengan suatu negara akan menaikkan tingkat bunganya. Hal ini dikarenakan premi risiko adalah risiko bahwa suatu negara akan gagal membayar pinjamannya. Selain itu, kenaikan premi risiko akan menyebabkan investor meminta suku bunga yang lebih tinggi untuk meminjamkan uang mereka kepada negara tersebut. Adapun dampak kenaikan suku bunga terhadap kurva IS, kenaikan suku bunga akan menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri. Hal ini dikarenakan
karena tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi investasi. Ketika investasi menurun, maka permintaan agregat juga akan menurun. Dampak kenaikan suku bunga terhadap kurva LM. Kenaikan suku bunga juga akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kanan. Hal ini dikarenakan tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi permintaan uang. Pergeseran kurva ES dan LM. Pergeseran kurva ES ke kiri dan kurva LM ke kanan akan menyebabkan keseimbangan pasar barang dan pasar uang bergeser ke titik baru. Pada titik baru ini, pendapatan akan meningkat dan nilai tukar akan terdepresiasi. Mekanismenya, kenaikan suku bunga akan menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri. Kurva IS yang bergeser ke kiri akan menyebabkan pendapatan menurun. Penurunan pendapatan akan menyebabkan permintaan terhadap mata uang negara tersebut turun. Permintaan mata uang yang turun akan menyebabkan nilai mata uang tersebut kembali menurun. Dengan demikian, peningkatan premi risiko yang terkait dengan suatu negara akan menaikkan tingkat suku bunganya. Kenaikan suku bunga ini akan menyebabkan kurva ES bergeser ke kiri dan kurva LM bergeser ke kanan. Baru ini pendapatan akan meningkat dan nilai tukar akan terdepresiasi. Pertanyaannya, apakah benar bahwa risiko negara justru akan meningkatkan output sebagaimana dijelaskan pada gambar yang ada dalam video tersebut? Jika ya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Menurut saya tidak, karena risiko negara tidak akan meningkatkan output. Dalam gambar yang ada dalam video tersebut, risiko negara menyebabkan kurva ES bergerak ke kiri. Kurva ES bergeser ke kiri akan menyebabkan pendapatan menurun. Oleh karena itu, peningkatan risiko negara justru akan menurunkan output. Ada materi slide 6, yaitu ada 3 alasan mengapa dalam praktiknya peningkatan pendapatan seperti itu tidak terjadi. Yang pertama, bank sentral mungkin akan mengurangi jumlah uang beredar. Pengurangan jumlah uang beredar akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri. Kurva LM yang bergeser ke kiri akan menyebabkan pendapatan menjadi menurun. Yang kedua, depresiasi mata uang dapat menyebabkan inflasi. Depresiasi mata uang dapat menyebabkan inflasi karena depresiasi mata uang akan membuat barang-barang impor menjadi lebih murah. Inflasi akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri. Kurva LM yang bergeser ke kiri akan menyebabkan pendapatan menjadi menurun. 3. Penduduk negara mungkin meningkatkan permintaan uang ketika suatu peristiwa meningkatkan premi risiko negara. Penduduk negara tersebut mungkin merespon peristiwa yang sama dengan meningkatkan permintaan mereka untuk uang. Peningkatan permintaan uang akan menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri. Kurva LM yang bergeser ke kiri akan menyebabkan pendapatan menjadi menurun. Pengaruh terhadap nilai tukar. Ketiga perubahan ini cenderung menggeser kurva LM ke kiri. Kurva LM yang ke kiri akan mengurangi jatuhnya nilai tukar. Namun, ketiga perubahan ini juga cenderung menaikkan pendapatan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, peningkatan pendapatan seperti yang ditunjukkan dalam video tersebut tidak terjadi, atau dalam gambar tersebut tidak terjadi. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.